Salam sejahtera, salam sehat. Kali ini saya membahas terkait pengusulan NUPTK. Kita sama-sama mengikuti seperti apa caranya. Yang pertama, teman-teman operator masuk pada link sso.data.kemdikbud.go.id. Nah, setelah Bapak Ibu masuk, tampilannya seperti ini. Diminta user dan password. Di mana user dan password ini hasil dari registrasi Bapak Ibu pada laman web SDM Pusdatin. Di sini minta user dan password. Saya masukkan user. Setelah Bapak Ibu masukkan user dan password yang benar, selanjutnya Bapak Ibu silakan klik tombol login. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa menu pada laman web verval.data.kemdikbud.go.id. Nah, kita langsung pada poin inti, yaitu pengajuan NUPTK. Nah, di sini ada menunya. Teman-teman silakan klik pada menu pengajuan NUPTK. Di sini terdapat tampilan bahwa di belakang ada kolom untuk ajukan NUPTK dan ada kolom untuk klaim NUPTK. Di sini terdapat guru yang belum memiliki NUPTK, maka Bapak Ibu operator silakan mengajukan NUPTK-nya. Bapak Ibu klik ajukan NUPTK. Oke, saya kasih besar ya. Nah, setelah Bapak Ibu klik ajukan NUPTK tadi, di sini ada permintaan penguploadan dokumen. Dokumen apa yang pertama? Kita bahas secara satu persatu. Kita mulai dari SK pengangkatan dan penugasan. Untuk SK pengangkatan dan SK penugasan, khusus sekolah swasta, SK pengangkatan minimal 3 tahun terakhir, dan SK penugasan juga 3 tahun terakhir atau sekurang-kurangnya 5 semester. Untuk susunannya, Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, SK pengangkatan di tahun pertama diikuti dengan SK pembagian tugas mengajar. Yang kedua, SK pengangkatan kedua diikuti juga dengan SK penugasan di tahun kedua. Dan SK pengangkatan tahun ketiga diikuti dengan SK penugasan atau SK pembagian tugas mengajar di tahun ketiga. Di-scan jadi satu file dengan ukuran maksimal 2 MB. Untuk SK pengangkatan khusus sekolah swasta, sekurang-kurangnya SK pengangkatan yang ditandatangani oleh ketua yayasan. SK pengangkatan yang ditandatangani oleh ketua yayasan. Untuk SK pembagian tugas mengajar atau SK penugasan, Bapak Ibu sudah ketahui bahwa itu SK pembagian tugas mengajar yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan. Sementara untuk ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 wajib
scan ijazah yang asli dengan ukuran maksimal 1 MB. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau ijazahnya hilang? Untuk ijazah yang hilang, diwajibkan melampirkan yang pertama, surat keterangan pengganti ijazah dari satuan pendidikan terkait. Yang kedua, surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian. Yang ketiga, jika ada fotokopi ijazah, wajib dilegalisir di instansi terkait. Untuk sekolah negeri, SK pengangkatan sekurang-kurangnya ditandatangani oleh kepala dinas terkait. Contoh, dia mengajar di SMP, maka SK pengangkatannya ditandatangani oleh kepala dinas kabupaten atau kota. Jika dia mengajar di jenjang SMA atau Dikmen, maka SK pengangkatan wajib ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi. Sementara untuk guru PNS itu wajib melampirkan SK 80, SPMT, dan SK 100%. Oke, itu untuk persyaratan dokumennya. Selanjutnya kita coba mempraktekkan bagaimana cara menguploadnya. Kita klik di pilih file, klik di sini. Nah, kebetulan saya sudah siapkan SK pengangkatan dan SK penugasan, juga ijazah dari SD sampai dengan S1, maka tinggal saya pilih. Kita langsung upload. Untuk SK dan SK pengangkatan dan SK penugasan, kapasitasnya tidak boleh melebihi dari ukuran yang sudah dicantumkan. Kita lanjut ke ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, dan ijazah S1. Oke, untuk dokumen sebagai persyaratan pengajuan NIPTK saya sudah upload. Sekarang tinggal kita klik menu ajukan. Oke, setelah kita ajukan NUPTK-nya tadi, jangan lupa kita cek di status NUPTK. Progresnya sudah sampai di mana? Nanti ditampilkan di sini. Jika sekolahnya adalah sekolah swasta, maka statusnya ada pada operator yayasan. Dan jika itu sekolah negeri, maka dia langsung ke admin dinas pendidikan dan kebudayaan terkait. Oke, kita lanjut. Karena ini tadi adalah sekolah swasta, maka yang saya lakukan adalah komunikasi ke operator yayasan untuk melakukan verifikasi. Nah, kita ke akun operator yayasan. Untuk operator yayasan, juga sama melakukan login di web yang sama, yaitu sso.data.kemdikbud.go.id. Di sini juga diminta user dan password akun yayasan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk akun yayasan,
Di sini terdapat perbedaan menu antara akun operator sekolah dengan akun operator yayasan. Kalau di akun operator sekolah tidak memiliki menu untuk tambah PTK baru, sementara untuk akun yayasan terdapat menu untuk tambah PTK baru. Kita lanjut ke poin inti. Karena kita sudah berhasil login menggunakan akun operator yayasan. Di sini terdapat menu pengajuan NUPTK atau approval. Kita klik pada pengajuan NUPTK. Nah, Bapak Ibu perhatikan, di sini terdapat 2 orang yang statusnya menunggu verifikasi dari operator yayasan. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh operator yayasan? Yang pertama adalah operator yayasan klik pada menu dokumen. Pada toolbar atas menu terdapat di sini ada file SK, file ijazah SD, SMP sampai dengan ijazah S1. Nah, jika dokumennya tidak sesuai dengan kriteria yang kita sudah bahas sebelumnya, maka operator yayasan jangan ragu-ragu untuk melakukan penolakan dengan cara klik tombol tolak. Masukkan keterangannya di sini, alasan apa yang menjadi dasar sehingga operator yayasan melakukan penolakan terhadap pengusulan NUPTK oleh operator sekolah. Dan jika dokumennya sesuai dengan kriteria yang kita bahas sebelumnya tadi, maka operator yayasan langsung klik approval. Oke, kita klik approval. Apakah akan menyetujui pengajuan ini? Jika memang benar ya, klik OK. Nah, di sini terdapat 1 orang, karena 1 orangnya tadi kita sudah proses verifikasi, dan selanjutnya kita cek status pengajuannya. Cek status pengajuan NUPTK. Nah, karena yayasan tadi sudah menyetujui, maka di sini terdapat tulisan disetujui yayasan. Sementara kalau kita perhatikan tadi, masih ada 1 orang yang dalam antrian, yang harus kita verifikasi dokumennya. Ini khusus untuk operator yayasan, atau khusus untuk satuan pendidikan di bawah naungan yayasan. Masih ada 1 antrian. Dan jika statusnya sudah disetujui atau sudah diverifikasi oleh operator yayasan, maka selanjutnya dikomunikasikan ke admin dinas terkait. Dan jika hasil verifikasi oleh admin dinas terkait, maka operator yayasan cek kembali statusnya pada web yang sama. Status pengajuan NUPTK. Sementara untuk sekolah negeri, setelah dari operator sekolah, akan diverifikasi oleh operator dinas terkait. Sekian dan terima kasih.